Itu keadaan pasarnya udah tutup, cuman pas ngelewatin tuh kayak, "Ini kok aneh deh." Aku pikir dulu tuh pasar ya udah pasar tuh kayak orang jual, habis itu ada pelanggan beli gitu. Santet tuh kayak sesuatu yang ya mungkin bahasa kasarnya tuh lumrah gitu ya, seharusnya nggak lumrah sih. Gue tahu lah santet tuh kayak apa gitu. Rasulullah pernah bersabda, "Jika kamu mampu, janganlah menjadi orang pertama yang masuk ke dalam pasar, dan janganlah menjadi orang terakhir yang keluar darinya. Sebab pasar adalah tempat perangnya setan, dan di sanalah dia menancapkan benderanya." Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, bertemu untuk bertransaksi, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun dalam konteks ini, untuk beberapa penjual, mereka memiliki sebuah ambisi dan juga ego yang tinggi untuk menggenggam semua di tangan mereka. Dan tak jarang, mereka memakai sihir untuk mendapatkan itu semua. Di sini, kita akan membuka sebuah tabir misteri mengenai sebuah persaingan pasar. Ih, kirain kayak masih ada aja hal-hal kayak gini nih. Gila ya, ternyata ya masih banyak orang ngirim-ngirim hal-hal yang seperti itu. Cuma untuk nyari makan, guys. Saya Cetul, Bu. Ya, Kalau Ibu ada waktu, mau saya ajak ngobrol-ngobrol bisa, Bu? bisa. Sekarang? Ya, boleh. Di sini aja, Bu? Atau di mana? Ya, silakan duduk situ, Mas. Oh iya. Makasih, Bu ya. Ya, di sini ya yang namanya penjual itu kebanyakan ngasih harga lebih murah dari yang lain, Mas. Ngasih bonus ke langganan atau kadang juga ngasih parcel waktu mau lebaran gitu, Mas. Tapi juga beberapa dari mereka ada yang pakai cara kotor, Mas. Beberapa pakai guna-guna. Pernah sekali itu warung saya itu sudah seminggu lebih sama sekali nggak ada yang beli, Mas. Nggak tahu itu kenapa. Padahal langganan saya itu juga sudah lumayan banyak waktu itu, Mas. Sampai pas saya bersih-bersih gitu, saya itu nemuin bunga sama tanah basah. Akhirnya saya tanya ke orang pinter, ternyata ada yang iri sama saya, sama toko saya, Mas. Terus dibuat terlihat kayak tutup gitu loh. Tapi ya naudzubillah, Mas. Saya juga kaget, kok bisa-bisanya ada orang jahat sama saya. Padahal saya nggak pernah jahat sama orang lain, Mas. Kalau spesifik kena santet belum pernah dengar, Mas. Tapi kalau ada yang sampai kena penyakit aneh, itu sudah sering saya dengar beberapa kali di sini, Mas. Ya mungkin namanya orang kan beda-beda ya, Mas.
Yang penting jangan sampai bikin orang lain itu sakit hati, Mas. Gitu aja. Kita lagi nunggu narasumber. Jadi dia udah DM lewat Instagram. Katanya dia punya cerita tentang pengalaman soal hal-hal yang gaib begitu. Kita janjian di sini, tapi nggak tahu orangnya yang mana ya. Ya kita tunggu aja. Udah lumayan lama nih nunggu, setengah jaman kira-kira di sini. Ya biasalah orang Indonesia jam karet gitu kan. Timnya Bang Bets ya? Mas Bowo. Iya. Oh iya, saya Cetul Mas Oh iya, Bowo. saya Mas Cetul, iya. Oke, gimana ceritanya Mas Bowo? Untuk ceritanya itu sebenarnya cerita ibu saya. Oh, ibunya. Ya, jadi mending ketemu ibu saya di kios daging mau? Di Ikut saya? pasar? Iya, ikut Oh, saya. boleh. Ya. Ya. Jauh Mas? Enggak. Oh itu ya? Depan Kios. situ Mas. Ah, oke. Mas Bowo telat setengah jam. Maaf ya Mas. Ya nggak apa-apa. Ke sini Mas lewatnya. Oh ya. Maaf becek ya Mas. Ya. Bu, ini Mas Cetul. Mas ini Oh, iya. ibu saya. Saya Cetul Bu. Oh iya. Gini. Ya, kita bisa langsung cerita. Udah dijelasin kan sama ini. Bisa langsung aja Bu ya. Oh iya, boleh silakan. Di sini Bu. Boleh. Adanya di sini, Mas. Oke ya, kita di sini ngobrol nggak apa-apa Bu ya. Oke. Memang sejak saya di sini tahun 2016 itu pernah sakit, Mas. Sakit yang aneh begitu. Saya sewaktu masih jualan di pasar pagi itu bukan di sini ya Mas ya. Ya. Itu tidak sengaja saya nemuin bungkusan kain yang aneh gitu Mas. Oh iya Bu, aneh kayak apa Bu? Ya. Sebentar ya Mas ya. Oh ada fotonya Bu? Ada. Oh iya, saya boleh lihat Bu ya? Bentar. Nah, ini loh Mas. Oh ke kamera Bu? Ini Mas. Itu yang motret siapa Ibu? Ini anak saya. Oh Mas Bowo. Bukan, ya. Awalnya saya tuh jualan di situ ya biasa saja Mas. Tapi semenjak saya itu ya istilahnya ngasih kebaikan. Jadi timbangan itu saya buat anget gitu loh Mas. Ya. Sejak itu langganan saya jadi banyak, Mas. Jadi saya itu laris sekali. Setelah kami ngobrol dengan ibu penjual daging, kami pun melanjutkan rasa penasaran kami dengan bertanya ke seseorang yang katanya beliau adalah penjaga pasar tersebut. Dulu sempat ada penampakan di pojok sana, Mas. Oh iya. Dekat yang pintu keluar. Itu sering ada penampakan. Ya memang pedagang-pedagang sini kok. Pedagang kene dhewe sing murah ya. Malam apa siang? Kebanyakan waktu menjelang maghrib lah. Maghrib. Nah sebenarnya boleh nggak sih Mas kita datang? Mas kan yang jaga Ya. Misal nih kita gitu mau datang ke sini pas malam gitu, boleh nggak Dok? Nanti tak bilang ke sing malam aja Mas. Nanti Malam. kalau mau malam Malam. malam nanti tak suruh temanku, tak teleponin temanku. Nanti mau jam berapa Dipamitin gitu ya? Ya tak pamitin biar suruh bukain kuncinya. Oh gitu Gembokan aja. biasanya yang dibawa digembok. Oh gitu aja Mas ya. Ya udah, berarti nanti minta tolong Mas ya, kita kayaknya malam ini mau kesini lagi. Oh iya. Nanti kita coba ya. Boleh nanti tapi nganu ya Mas ya. Yo bertanggung jawab lah ya, kan ini dagangan pasar. Ya kita nggak ada niat ngambil barang Mas. Ya Untuk yo nanti kok dijogo karo mana. Kan ada penjaganya. kopinya ya Mas ya. Bu, kopi Bu. Kopinya. Ya nanti malam sih rencananya kita mau kesini. Kalau memang
tolong di Mas. Ji, Oh, matur iya. nuwun, Iya, Bu. matur nuwun. Sini yang enggak. Ya, matur Oke, nuwun. matur suwun, Bu. Jadi nanti tolong diteleponin temennya itu Mas. Nanti ya. tak telepon ke. Oke ya. Oke, gitu aja, makasih Mas ya. Ngopi dulu. Oke, ngopi-ngopi Makasih sih ya. banyak, makasih. Di sini sih ngopi-ngopi. Ya, siap. Ya. Jin sudah kami dapatkan dari penjaga pasar. Dengan penuh penasaran, kami memutuskan untuk datang ke pasar tersebut pada malam hari untuk melihat secara langsung suasana pasar yang mungkin melibatkan santet atau guna-guna dalam persaingan bisnis. Halo Mas, Ya, Mas. saya Cetul Mas. Oh iya, tadi teman saya udah nelpon. Mau masuk ya? Ya, Hati-hati ya, Mas. Ya, tak eling ya, Mas. Sampai ora apa wae ning jero rasa digagas ya, Mas. siap. Aja niat tolong Mas kira Ya. Janji kok sing gitu hak sampean ya. Nggih. Matur nuwun nggih Mas. Monggo, Mas. Nggih. Serem juga. Baru kali ini ke pasar. Malam-malam ternyata. Duh, kain putih dengan darah binatang. Ya mungkin darah daging sih. Tapi ya kelihatan, duh, dengar nggak suaranya? Buruan ya, buruan. Aku nggak nyaman nih daerah sini, duh. Ya nggak tahu ya, Auro, baunya anyir banget. Udah sana yuk. Mas. Wih. Duh. Gila, ngapain lagi tuh? Mas. Kanan, duh, kanan. Duh, apaan? Duh, kabur duh. Penelusuran kami telah usai. Kami mendapat ancaman dari seseorang yang tidak menghendaki kehadiran kami. Bisa jadi orang tersebut adalah salah satu pelaku yang menggunakan ilmu santet atau guna-guna untuk kepentingan bisnis mereka. Kami berkesempatan untuk mewawancarai beberapa talent yang terlibat dalam film Santet Segoro Pitu untuk meminta pendapat mereka tentang persaingan bisnis di pasar yang menggunakan ilmu santet atau guna-guna. Menurut aku, orang yang ngirimin sesuatu untuk mencelakai orang lain, mungkin dengan motif dia yang entah iri atau pengen sesuatu dari orang lain itu. Sebenarnya itu cukup jahat ya gitu untuk persaingan di pasar dan memakai santet untuk ibaratkan melumpuhkan saingan toko yang ada di sebelah kiri kanan depan maupun di sisi manapun semua itu pasar gitu. Ya itu cukup jahat sih karena saingan di pasar ya memang harus ada saingan gitu biar semuanya adil gitu karena jika memakai santet ya pasti akan ada akibatnya gitu. Banyak hal buruk yang terjadi di pasar itu gitu. Tapi aku sama sekali tidak akhirnya menyamaratakan semua pasar ya. Hanya
pasar yang dilewati malam itu gitu. Kayak ini ada sesuatu yang terjadi kok kayaknya negatif gitu, dan perputaran energinya di situ kok kayak bikin gak enak ya. Ini kan padahal belum nyampe lokasi buat syuting gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, kita santet tuh kayak sesuatu yang ya mungkin bahasa kasarnya tuh lumrah gitu. Seharusnya nggak lumrah sih. Tapi ya banyak terdengar, banyak kita mendengar kisah. Bener atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi ya saya rasa itu ada beneran sih. Overall aku agak ngeri ya sebenarnya ya, karena aku sebenarnya juga baru banget tahu soal itu karena film ini. Aku pikir dulu tuh pasar ya udah pasar tuh kayak orang jual, habis itu ada pelanggan beli gitu. Tapi ternyata ada banyak banget cerita yang lebih dalam gitu loh. Apalagi kalau misalnya sudah mencelakai orang ya nggak bagus lah gitu. Dan kadang-kadang kan tanpa disadari oleh pelakunya, dia udah menjadi budak iblis jadinya gitu. Jadi udah masuk ke dalam lingkaran setan. Soal persaingan pasar yang melibatkan ilmu hitam, menurut saya itu udah on another level dari persaingan bisnis gitu ya. Bahwa kita udah tidak menggunakan skill, tidak kompetisi dengan sehat, kita tidak bersaing dengan seharusnya untuk konsumen dan lain sebagainya, tapi udah pakai ilmu hitam itu udah another level. Dan menurut saya sih ya seharusnya nggak begitu sih.